Oke, baik. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekalian kita lanjutkan ke materi setelah UTS ini, yaitu mengenai SQL. Sebelum saya lanjutkan ke materi utamanya, sedikit informasi bahwa materi yang saya ambilkan dari Oracle Academy, yaitu materi-materi yang diajarkan ini adalah relevan dengan apa yang ada juga di Oracle Academy-nya. Karena memang basic kita Depends adalah kita mengacu ke Oracle Academy. Nah, pembahasan pertama adalah mengenai teknologi database relasional. Jadi di sini nanti kita mempelajari, ya, menjabarkan dan memberikan contoh database relasional, lalu mengidentifikasi istilah utama tabel termasuk baris, kolom, bidang, primary key, dan foreign key, dan mengaitkannya pentingnya database dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Database sendiri merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari, meskipun seringkali kita tidak memikirkannya, ya. Contoh saja, jika Anda pernah membuat pemesanan pada maskapai menggunakan mesin ATM, atau melakukan panggilan telepon seluler, Anda menggunakan database. Ya. Apalagi Anda berinteraksi dengan perkuliahan saat ini, Anda presensi, Anda kuliah, ya, itu semuanya tercatat dalam sistem database. Ya. Anda sehari-hari WhatsApp-an gitu ya. Nah, itu juga tercatat dalam database. Nah, faktanya banyak kota menggunakan database sistem panduan lalu lintas cerdas untuk mengatur lampu lalu lintas, ya. Jadi lampu lalu lintas itu juga diatur secara cerdas, ya, dan tentunya juga menggunakan sistem database untuk menyimpan data. Ya, data settingannya, ya, di tiap-tiap traffic lalu lintas itu pasti ada. Kemudian jadi jika suatu saat nanti Anda berhenti di lampu merah, mungkin sebuah database yang bertanggung jawab karena membuat Anda menunggu, ya. Nah, dalam pelajaran ini Anda akan mempelajari tentang database dan bagaimana database disusun dan dibuat. Nah, database relasional sendiri memungkinkan tabel saling terkait melalui bidang yang sama. Sedikitnya dua tabel dapat dianggap database relasional jika keduanya berbagi bidang yang sama. Ya, jadi sedikitnya dua tabel lah. Ya, kalau itu dianggap sebagai database relasional, ya, minimal dua tabel di mana satu sama lain itu berbagi informasi yang sama. Nah, itu dianggap sebagai database relasional. Nah, secara realistis, database yang digunakan dalam bisnis memiliki banyak tabel. Setiap tabel berbagi bidang yang sama dengan tabel lainnya. Bidang itu informasi, ya. Contohnya tabel countries atau negara, ya, menunjukkan satu dari beberapa tabel di database karyawan dan hanya satu contoh dari banyak tabel yang digunakan dalam kursus ini. Ya, jadi database karyawan itu salah satu contohnya adalah tabel countries. Ya, isinya adalah kolomnya country ID, country name, sama region ID. Country ID berarti kode negara, ya, kayak sebutan ciri khasnya suatu negara, ya. CA itu Kanada, DE Germany. Kalau Indonesia apa? Indonesia itu ID. Ya, dan seterusnya, ya, itu ada country name-nya. Kemudian untuk topik database relasional, ya, memahami seberapa penting database di dunia masa kini, pertimbangan statistiknya adalah sebagai berikut, ya. Saat ini 20% dari data dunia tersimpan di RDBMS. 20%, ya. Masih cukup banyak, ya. 80%-nya itu tidak disimpan. Ya. Artinya ya masih banyak data yang masih bergerak. Bukan masih bergerak, ya. Mungkin masih bersifat manual.
ya, atau bahkan tidak tercatat sama sekali ya. Manual sendiri itu kan maksudnya dicatat dalam kertas atau relief. Ya, informasi itu kan bisa masa kini dan masa lalu ya, bahkan juga masa depan. Dan saat ini masih tercover 20%. Dalam 2 tahun ke depan, database diperkirakan akan tumbuh lebih besar dari 100 terabyte. Nah, database sebesar ini akan dapat menyimpan 100.000 salinan ensiklopedia Britannica atau 200.000 jam musik atau sekitar 10 miliar halaman web. Jadi kalau Anda menyimpan data itu 100 terabyte, ya, Anda bisa menyimpan data seperti itu. Oke. Kemudian beberapa dari 10 database terbesar di dunia ya menggunakan Oracle RDBMS ya, antara lain France Telecom sekitar 29,2 terabyte, Amazon itu 13 terabyte, The Carlia Corporation 12 terabyte. Nah, kalau PENS berapa? Kalau PENS sendiri hasil backupan itu setiap harinya itu masih ordernya giga. Ya. Kalau kita backup PENS sendiri ini satu harinya ya, satu hari kita backup itu ya, data satu harinya keseluruhan itu sekitar 20 giga lah. Ya, 20 giga, betul. 20 gigaan. Ya, PEN ya, skalanya nggak terlalu besar. Nah, Anda bisa bayangkan itu Amazon sudah 13 tera. Berarti kan besar sekali dia. 13. Itu menjual buku. Ya. Dia menjual buku dan barang dagangan. Dia sampai 13 tera. Itu yang terbesar di France Telecom. Ya. Perusahaan telekomunikasi berarti dia transaksi hariannya itu sangat besar sekali ya, di France Telecom itu. Yang di Indonesia belum ada dia. Belum dicatat di sini ya. Kemudian mari kita tinjau istilah penting sebagai berikut ya. Tabel itu adalah seluruh penyimpanan dasarnya ya. Jadi kita nanti menyimpan data sudah kita pelajari bahwa physical ERD yang kemarin itu entitas jadi tabel ya. Entitas jadi tabel. Kemudian atribut jadi kolom. Ya, kolom adalah satu jenis data di tabel, kemudian baris itu adalah data untuk satu instan tabel, bidang satu nilai yang ditemukan di perpotongan baris dan kolom, ya, kayak sel gitu ya, perpotongan baris dan kolom itu bisa disebut sebagai bidang ataupun sel. Lalu primary key, pengidentifikasian unik untuk setiap baris, ya. Ini kayak key atribut, ya, gimana isinya itu selalu unik dan selalu ada primary key. Lalu foreign key, yaitu kolom yang mengacu pada kolom primary key di tabel lain. Jadi data tersebut dia mengacu pada tabel yang lain. Itu masuk ke foreign key. Kemudian properti tabel, terdapat 6 properti tabel dalam satu database relasional. Ya, ada properti yang pertama adalah inti dalam kolom adalah nilai tunggal. Inti dalam kolom memiliki jenis yang sama. Properti 3, setiap baris itu unik. Properti 4, urutan kolom tidak penting. Properti 5, urutan baris tidak penting. Dan properti 6, setiap kolom dalam tabel memiliki nama yang unik. Ya, itu yang nanti bisa Anda ketahui dalam setiap properti di sebuah tabel. Kemudian bagaimana mengakses data dalam RDBMS, Relational Database Management System, ya. RDBMS itu. Setiap manajemen database relasional itu menyusun data menjadi baris dan kolom terkait. Untuk mengakses data di database, Anda tidak perlu mengetahui tempat data secara fisik. Begitu pula, Anda tidak perlu menentukan rute akses ke tabel. Anda cukup menggunakan pernyataan dan operator bahasa query terstruktur, yaitu bahasa SQL, Structure Query Language. Karena Anda levelnya layer atas, yang Anda pelajari itu layer atas, bukan level yang bawah ya. Kalau level yang bawah tentunya Anda harus sampai fisik ke alamat memori di hard disk ataupun di RAM. Tapi kalau Anda mempelajari itu, ya bukan domain Anda ya. Domain kalau yang fisikal itu di teknik komputer.
Ya, di informatika ada layer paling atas, layer informasi yang sudah matang. Ya, makanya Anda nggak perlu mengetahui tempat data berada secara fisik. Kemudian berkomunikasi dengan database. Ya. Bekerja dengan database sangat mirip dengan menghubungi dan berbicara dengan teman di telepon. Pertama, Anda harus memilih metode untuk berkomunikasi. Ya, metodenya adalah telepon. Ya. Setelah terhubung, Anda mengajukan pertanyaan ke teman Anda. Ya kan, masa diam-diaman kan enggak ya. Jadi Anda harus yang telepon biasanya mengucapkan salam dulu. Ya, kemudian memberikan pertanyaan. Lalu teman Anda yang Anda tanya itu menyampaikan tanggapan. Ya, jadi teman akan menyampaikan jawabannya ketika Anda melakukan pertanyaan. Dan komunikasinya memang yang bertanya adalah satu arah. Ya, tapi komunikasinya dua arah, tapi yang memberikan pertanyaan itu adalah satu orang. Ya, dan jawabannya pasti di teman. Jadi temannya itu pasif saja, yang pasif mendengarkan sebuah pertanyaan. Cukup sederhana dan sebagian besar dari kita ahli dalam hal ini. Ya. Nah, kalau di Oracle Academy sendiri untuk melakukan uji coba yaitu dengan menggunakan Oracle Application Express. Nah, ini bisa kita pelajari nantinya ke depan kalau sudah masuk ke materi praktikum Oracle SQL. Ketika Anda mengajukan pertanyaan menggunakan SQL, aplikasi akan memberikan jawabannya. Ya, asalkan pertanyaannya juga sudah benar ya, bisa dimengerti oleh engine-nya, engine RDBMS-nya, baru nanti engine-nya akan memberikan jawaban. Nah, seperti yang ditampilkan di diagram komunikasi dengan RDBMS diselesaikan dengan memasukkan pernyataan SQL di Oracle Application Express. Pernyataannya atau pertanyaannya adalah seperti ini ya, select department name from department. Jadi saya ingin mengetahui nama departemen pada tabel departemen. Nah, dia dikirim ke Oracle server, kemudian Oracle servernya menghasilkan respon jawabannya ini ya, departemen name-nya akan dimunculkan. Nah, itu salah satu contoh. Kemudian permintaan dikirimkan ke Oracle server, ya database yang berjalan di komputer, permintaan diproses dan data yang dihasilkan ditampilkan. Dalam sistem database yang sangat besar, banyak pengguna server dan tabel yang menyusun RDBMS. Jadi nanti yang melakukan query, karena dia banyak user, maka banyak yang melakukan pernyataan atau pertanyaan ke Oracle server. Nah, Oracle server juga nantinya akan membalas semua pernyataan atau pertanyaan dari klien-kliennya. Ya, karena database-nya itu juga sangat besar, ya tentunya akan timbul permasalahan berikutnya. Tapi nanti kita tidak membahas itu ya. Ya, seberapa cepat server itu merespon, ya, dan bagaimana tekniknya untuk mempercepat jawaban dari pernyataan-pernyataan dikirimkan oleh klien tidak kita pelajari di basis data yang pertama. Nanti ada di administrasi basis data. Oke, kemudian kategori pernyataan SQL. Pernyataan SQL dikelompokkan menjadi beberapa kategori tergantung fungsi yang dilakukan. Selama pelajaran ini ya, Anda akan mempelajari cara menggunakan SQL untuk menjalankan pernyataan ini. Pernyataan pengambil data mengambil data dari database menggunakan kata kunci select. Ya. Oke, itu saja. Nah, terdapat 4 kategori utama dari pernyataan SQL ya. Yang pertama adalah data manipulation data, bahasa manipulasi data ya maaf, atau DML. Kemudian bahasa definisi data atau DDL. Kemudian bahasa kontrol transaksi atau TCL dan bahasa kontrol data atau DCL. Ya ini kalau di bahasa Indonesia kan ya, bahasa Inggrisnya DML itu data manipulation language, DDL itu data definition language, TCL itu adalah transaction control language,
Dan DCL adalah Data Control Language. Ya. Nah, contoh untuk bahasa DML itu nanti ada perintah insert, update, dan delete atau merge. Kemudian bahasa definisi data atau DDL itu ada create, alter, drop, rename, dan truncate. Kalau yang TCL itu nanti commit, rollback, dan save point. Sedangkan DCL itu ada grant dan revoke. Ya. Oke, itu lanjut saja. Jadi nanti kita akan mempelajari bahasa-bahasa ini. Ada DCL, DDL, DML, bidang, forensik, dan RDBMS. Ya. Dan kita sudah mempelajari juga primary key, database relasional, baris, tabel, dan kontrol transaksi atau TCL. Nah, oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, baik adik sekalian, kita lanjut berikutnya pembahasan mengenai anatomi pernyataan SQL. Tujuan dari materi ini ya, mencocokkan proyeksi dan pemilihan dengan kemampuan yang benar, lalu membuat pernyataan select, menggunakan sintak yang benar untuk menambahkan semua baris dalam tabel, dan menggunakan sintak yang benar untuk memilih kolom tertentu dalam tabel, mengubah bagaimana data ditampilkan, dan melakukan perhitungan menggunakan ekspresi aritmetika dan operator. Juga membuat formulasi query menggunakan presiden operator yang tepat untuk menambahkan data yang hasil yang diinginkan, serta menentukan nilai nul, mendemonstrasikan nilai nul efek dalam ekspresi aritmatika, dan membuat query menggunakan alias kolom. Oke, yang pertama adalah kata kunci select. Select sendiri adalah salah satu kata kunci yang paling penting. Jika bukan demikian, maka yang paling penting di SQL. Ya, jadi kalau bukan paling penting ya memang dia paling banyak digunakan dalam SQL language. Ya. Anda menggunakan select untuk mengambil informasi dari database. Ketika Anda mempelajari cara menggunakan select, Anda telah membuka pintu ke database. Ya. Bayangkan database berisi informasi tentang film, ya, seperti judul, genre, studio, produser, ya, tanggal rilis, serial, negara, bahasa, penilaian, durasi, dan sebagainya. Ya. Nah, pertanyaan adalah bagaimana jika Anda hanya menginginkan judul film yang dibuat di India? Kan database-nya kan besar, ya, banyak sekali. Anda mungkin ada di sebuah store film. Anda kalau memilih satu demi satu kan pasti bingung, ya, buka satu demi satu bingung. Lebih baik Anda mengerucutkan informasi apa yang Anda cari ya di film tersebut ya. Misalnya ingin film India saja, maka pernyataan select ini memungkinkan Anda mencari data tertentu saja. Ya, jadi Anda bisa memfilter data tertentu saja dengan menggunakan select. Nah, pernyataan select mengambil informasi dari database ya. Sintak untuk pernyataan select adalah sebagai berikut ya. Select kemudian nama kolomnya ya, pakai S ya, pakai S ini berarti kan jamak ya. Bisa lebih dari satu ya. Nanti ada pemisahnya koma gitu ya. From table name atau nama tabelnya. Ya, jadi setelah from ini nama tabelnya, setelah select itu nama kolomnya. Ya, itu adalah sintak dasar dalam menggunakan pernyataan select. Nah, konvensi atau aturan atau kesepakatan kita, ya, Anda menggunakan query-nya itu dengan format seperti ini ya. Select, kemudian nama kolomnya, ganti baris, from, kemudian nama tabelnya. Ya. Kata kunci yang merujuk ke perintah SQL individu, misal kata kunci select dan from, klausa adalah bagian dari pernyataan SQL. Contoh, select last name adalah klausa ya. Jadi select last name itu adalah klausa. Pernyataan adalah kombinasi dua klausa atau lebih. Klausa ini ya setiap baris ini ya. Select last name, klausa select, klausa from. Kalau gabungan,
kombinasi dua klausa atau lebih itu dikatakan adalah pernyataan. Jadi select last name from karyawan adalah pernyataan. Ya, klausa from, klausa select ya, klausa. Kalau yang klausa itu ya ada sebuah SQL individu. Ya. Itu klausa dibedakan baris gitu ya. Gabungan antar klausa dinyatakan atau dinamakan pernyataan. Itu kesepakatan kita bersama ya. Kemudian kapabilitas pernyataan select. Ada dua istilah yaitu proyeksi dan seleksi. Kalau proyeksi itu digunakan untuk memilih kolom pada tabel. Ya. Jadi kita nanti bisa memilih kolom apa saja yang ingin kita tampilkan. Ya, itu namanya proyeksi. Sedangkan berikutnya adalah seleksi, digunakan untuk memilih baris dalam tabel. Jadi kita bisa memilih baris dalam tabel itu kita namakan sebagai seleksi ya. Oke, lanjut. Nah, gabungan antara proyeksi dan seleksi itu contohnya seperti ini. Saya akan memilih kolom salary namanya proyeksi. Select salary ya. Jadi proyeksinya ada di select salary. Kemudian saya memilih baris data 30 ini ya. First name-nya Sylvia, last name-nya Smith, salary-nya 5.000. Maka itu proses seleksi yang warna kuning itu kita biasanya masukkan dalam klausa where. Nah, ini gabungan antara proyeksi dan seleksi. Oke ya. Kemudian memilih semua kolom. Anda dapat menampilkan semua kolom data pada tabel menggunakan simbol bintang. Ya, alih-alih nama kolom pada klausa select. Ya, ini memudahkan saja untuk Anda sekalian, para pengguna SQL. Jadi, bila mana misalnya Anda memilih semua kolom, padahal kolomnya itu banyak sekali, Anda daripada menuliskan satu demi satu, Anda bisa mewakili dengan tanda bintang. Nah, ini berarti semua kolom itu diproyeksikan. Pada contoh yang ditampilkan semua kolom di tabel negara yang dipilih ya. Tadi ada country ID, country name, dan region ID ya. Kebetulan cuma 3. 3 mungkin kita nggak terlalu banyak, tapi kalau sudah banyak, kalau kita tidak menggunakan bintang ya banyak sekali yang kita tulis ya. Kemudian Anda juga dapat menampilkan semua kolom pada tabel dengan membuat daftar secara individu. Contohnya ini ya, country ID, country name, region ID. Berarti Anda memunculkan hanya kolom country ID, country name, dan region ID. Oke ya. Tuh. Lalu, jika Anda hanya memproyeksikan kolom tertentu dari tabel yang untuk ditampilkan, cukup buat daftar setiap nama kolom yang Anda inginkan dan pisahkan setiap nama dengan koma di klausa select. Ya, pakai koma seperti ini ya pemisahnya. Ya, pemisah antar kolom. Dan urutan dari kolom yang Anda tampilkan tidak harus urut sesuai dengan tabel fisiknya. Ya. Jadi misalnya location ID-nya itu Anda tampilkan di nomor 2, ya nggak apa-apa. Anda cukup menggeser location ID ke nomor 2, nomor 3, dan seterusnya ya. Nggak harus urut sesuai dengan urutan kolom secara fisik. Berikutnya menggunakan operator aritmatika atau operator matematik ya. Dengan menggunakan aturan dan panduan sederhana, Anda dapat menyusun pernyataan SQL yang mudah dibaca dan diedit. Ya, mengetahui aturan akan memudahkan dalam mempelajari SQL. Anda mungkin perlu mengubah cara suatu data ditampilkan, melakukan kalkulasi, atau melihat skenario what if. Misalnya, bagaimana jika setiap karyawan diberikan kenaikan gaji 5%? Bagaimana itu dapat mempengaruhi angka laba tahunan kita? Ya, contohnya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Lalu tipe kalkulasi ini semuanya memungkinkan menggunakan pernyataan aritmatika. Anda telah familiar dengan pernyataan aritmatika di matematika, misalnya tambah, kurang, kali, dan bagi ya. Itu yang sudah jamak, yang sudah kita pelajari sebelumnya. Perhatikan bahwa contoh ini tidak membuat kolom baru dalam tabel atau mengubah nilai data. Hasil dari kalkulasi akan muncul hanya pada output. Ya, dia tidak
menambahkan sebuah kolom baru di basic tabel, tapi kita bisa memberikan informasi baru pada klausa query-nya. Contohnya ini ya. Contoh yang ditunjukkan menggunakan operator tambahan untuk menghitung kenaikan gaji hingga 300 untuk semua karyawan dan menampilkan kolom salary plus 300 pada hasil. Ya, contohnya ini ya. Select last name, salary, plus 300. Salary plus 300 ini tidak ada secara fisik di tabelnya ya, tapi bisa kita munculkan di output-nya query-nya atau di SQL-nya. Nah, output-nya seperti ini ya, salary dasar tanpa ada operasi aritmetikanya. Di sebelah kanannya itu salary plus 300. Berarti salary dasarnya ditambahkan 300. Ya, dia otomatis seperti ini. Semua baris data salary-nya akan ditambahkan 300. Oke ya. Kemudian precedence di operator aritmatika. Ya. Precedence sendiri itu adalah urutan di mana Oracle mengevaluasi operator berbeda dalam pernyataan yang sama. Artinya dia akan mendahulukan operasi yang mana dari serangkaian operator yang diberikan. Ya. Jadi ketika mengevaluasi pernyataan berisi beberapa operator, Oracle mengevaluasi operator dengan precedence lebih tinggi ya, sebelum mengevaluasi operator dengan precedence lebih rendah. Oracle mengevaluasi operator dengan precedence setara dari kiri ke kanan dalam sebuah pernyataan. Jadi kalau dia menyeleksi semuanya ya, kemudian dia akan mengeksekusi precedence yang lebih tinggi, baru dia akan turun ke bawah mengeksekusi precedence yang lebih rendah. Tapi kalau misalnya dia ketemu precedence yang setara, maka dia akan mengeksekusi operator sebelah kiri dulu, baru di sebelah kanan. Ya. Itu tata urutan precedence. Nah, operator aritmetika mengerjakan operasi matematis dari perkalian, pembagian, penambahan, dan pengurangan dulu. Ya, tata urutannya seperti itu ya. Jika operator ini muncul bersamaan dalam sebuah pernyataan, perkalian dan pembagian akan dievaluasi terlebih dahulu, sehingga urutannya menjadi kali, bagi, bintang, tambah, dan kurang. Cara mudah untuk mengingat precedence operator adalah dengan perangkat mnemonik, ya, my their own salary. Maaf, my their own salary ya. Oke, ini bahasa istilah orang luar ini ya. Oke, lanjut saja. Jika operator dalam sebuah pernyataan berada pada persendirian yang sama, maka evaluasinya dicekkan dari kiri ke kanan ya tadi ya. Lalu Anda selalu dapat menggunakan tanda kurung untuk menggunakan pernyataan dalam kurung agar dievaluasi terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya ada persendirian yang lebih besar dan Anda tidak menginginkan persendirian lebih besar itu dijalankan dulu, maka Anda harus bisa menggunakan tanda kurung. Karena bisa menggunakan tanda kurung untuk mengeksekusi persendirian yang dianggap lebih rendah. Oke ya, contohnya ada di baliknya, seperti ini. Ini kalau 12 kali salary plus 100, ini kan 12 kali salary dulu, baru ditambahkan 100. Anda pinginnya salary plus 100 dulu, yang dijalankan, maka Anda harus pakai tanda plus. Ya. Oke, itu ya, contoh dari operator aritmetik dengan menggunakan tanda kurung. Ya, kurung akan dijalankan lebih dahulu daripada operasi atau operator aritmetik yang lain. Kemudian nilai nul ya. Pada SQL, nul merupakan kata yang menarik ya. Untuk memahami nul, Anda harus mengetahui apakah nul itu dan apa yang bukan nul. Ya. Nul itu istilah yang ya jamak lah atau umum yang ada dalam dunia database. Nul itu adalah nilai yang tidak tersedia. Nul tidak ditetapkan, tidak diketahui, atau tidak berlaku. Ya. Nul, N-U-L-L, tidak sama dengan nol atau spasi kosong. Kalau di SQL, nol itu beda sendiri ya. Nol itu adalah angka, spasi adalah karakter.
Ya, jadi benar-benar nol itu tidak ada data. Jadi dalam sebuah kolom dan baris di selnya atau dalam bidangnya itu tidak berisi apa-apa, tidak diketahui nilainya. Ya, jadi jangan sampai salah ya. Jangan dianggap nol itu adalah nol atau spasi kosong. Bukan. Ya, nol itu tetap ada datanya, spasi kosong itu juga tetap ada datanya. Ya. Oke ya, itu ya. Nol. Kadang Anda tidak mengetahui nilai untuk kolom. Di database Anda dapat menyimpan nilai yang tidak diketahui di database ya. Database relasional menggunakan placeholder yang disebut nul atau nul besar ya, NULL besar atau NULL kecil untuk mewakili nilai yang tidak diketahui ini. Ya, jadi nanti istilah nul itu wajib Anda ketahui ya. Nul itu apa? Nul tidak berisi data apa-apa ya. Nah, jika semua kolom dalam pernyataan aritmetika adalah nul, hasilnya akan nul atau tidak diketahui ya. Jadi kalau Anda berikan aritmetika dalam sebuah nilai nul, maka hasilnya juga nul. Jika Anda mencoba membagi dengan nul, hasilnya akan nul atau tidak diketahui. Namun jika Anda mencoba untuk membagi dengan 0, Anda akan mendapatkan kesalahan. Ya. Oke, nilai 0 itu contohnya yang di Commission PCT. Nah, minus-minus ini sebetulnya nggak ada data, bukan isi data minus. Ya, di dalam nilai fisiknya dia adalah tidak bernilai. Oke, lanjut. Nah, oke, contohnya ini ya. Anda bisa lihat salary kali commission PCT ya. Salary kemudian commission PCT-nya itu nilai 0, maka hasilnya adalah 0 juga. Kemudian berikutnya adalah alias. Alias merupakan cara untuk mengganti nama judul kolom pada output. Tanpa alias, ketika hasil pernyataan SQL ditampilkan, nama kolom yang ditampilkan akan sama seperti nama kolom pada tabel atau nama melakukan operasi aritmetika seperti 12 kali salary plus 100. Jadi misalnya tadi ya 12 kali salary plus 100 ini kan Anda bisa aliaskan ya, operasi dasar aritmetik seperti ini ya. Anda ganti nama outputnya apa gitu ya. Terdapat beberapa aturan saat menggunakan alias kolom untuk memformat output. Ya, mengganti nama judul kolom berguna untuk dalam perhitungan, langsung ikut nama kolom, memilih kata kunci as opsional antara nama kolom dan alias. Memerlukan tanda kutip ganda jika alias berisi spasi atau karakter khusus, atau jika peka huruf besar dan huruf kecil. Nah, contohnya ini ya. Sintaknya select bintang atau kolom as alias. Ya. Boleh pakai as, boleh tidak. Contohnya ini. Select last name, as name, berarti last name nanti dialiaskan name, commission PCT dialiaskan com. Seperti ini ya. Nanti keluarnya bukan last name dan commission PCT, tapi nama kolom aliasnya yaitu name dan com. Ya, seperti ini ya. Name, King, Kocar, Dehan, com-nya ini ya yang nul ini. Tapi kalau Anda ingin secara default ya, maaf, secara default nama kolom di Oracle itu uppercase ya, kalau tidak ada tanda petik tunggal. Kemudian tidak boleh ada tanda spasi kalau tidak ada petik tunggal. Kalau misalnya Anda ingin membedakan huruf besar dan huruf kecil, pakai tanda petik ganda seperti ini. Ya, bukan petik tunggal ya, maaf, petik ganda. Anda tuliskan name dengan huruf besar dan huruf kecil. Nah, contohnya nanti hasilnya seperti ini ya. Name huruf besar dan huruf kecil, ataupun ada tanda spasi seperti ini. Ya, annual spasi salary seperti ini. Anda pakai petik ganda. Ya. Tapi kalau Anda nggak pakai petik dua seperti ini ya, nah, name akan jadikan huruf besar, annual salary ada spasinya seperti ini, kalau nggak ada petik gandanya maka error. Ya.
Oke, adik-adik sekalian, di materi kita kali ini kita sudah mempelajari istilah-istilah penting yang digunakan dalam pelajaran ini, yaitu pernyataan aritmatika, operator aritmatika, klausa, kolom alias kolom, klausa from, dan null ya. Lalu ada proyeksi, klausa select, seleksi, pernyataan select, pernyataan, klausa where, kemudian tanda bintang tadi juga sudah. Sehingga dalam pelajaran ini Anda seharusnya sudah mendapatkan menyocokkan proyeksi dan pemilihan dengan kemampuan yang benar, membuat pernyataan select, menggunakan sintaks yang benar untuk menampilkan semua baris dalam tabel, menggunakan sintaks yang benar untuk memilih kolom tentu dalam tabel, mengubah bagaimana data ditampilkan, dan melakukan perhitungan menggunakan ekspresi aritmatika dan operator. Ya. Serta membuat formula query untuk menggunakan persediaan operator yang tepat untuk menangani hasil yang diinginkan, lalu menentukan nilai nul, dan menunjukkan pengaruh nilai nul yang dibuat dalam pernyataan aritmatika. Dan yang terakhir adalah membuat query menggunakan alias kolom. Oke, kita masuk ke materi berikutnya. Mengenai pembahasan kolom, karakter, dan baris, tetap di structure query language. Di materi ini kita akan membahas penerapan operator rangkaian untuk menautkan kolom ke kolom yang lain, ya, ekspresi aritmatika atau nilai konstanta untuk membuat ekspresi karakter, lalu menggunakan alias kolom untuk mengganti nama kolom dalam hasil query, memasukkan nilai literal dari karakter tipe, angka, atau tanggal ke dalam pernyataan select, menentukan dan menggunakan distinct untuk menghapus baris duplikat, serta mengedit, menjalankan, dan menyimpan pernyataan SQL di Oracle Application Express. Oke, tujuannya di sini jika Anda menulis artikel tentang Olimpiade, Anda mungkin ingin tahu seberapa banyak negara dan berapa banyak atlet dari setiap negara yang diwakilkan. Ya. Nah, memeriksa semua daftar dan daftar nama peserta dapat sangat membosankan ya, satu demi satu gitu ya. Untungnya menggunakan SQL, pekerjaan Anda dapat memakan waktu kurang dari 1 menit. Ya. Selain itu, Anda dapat memformat output yang membacanya seperti kalimat. Jadi, Anda akan melihat bahwa fitur ini akan sangat bermanfaat. Nah, perintah yang pertama adalah perintah describe. Ya, gunakan perintah describe atau DESC untuk menampilkan suatu tabel. Ya, DESC nama tabelnya atau describe nama tabelnya. Jadi nanti describe sendiri menghasilkan nama tabel, tipe data, primary dan forensic, dan kolom yang dapat diisi dengan nilai nul, serta detail objek lain yang akan dibahas nantinya dalam materi ini. Nah, ini contohnya seperti ini ya, ketika Anda menggunakan perintah describe atau DESC departemen, maka akan keluar nama tabelnya, nama-nama kolomnya di sini, kemudian tipe datanya. Ya. Oke, itu ya. Lalu, describe sendiri merupakan informasi penting ketika memasukkan baris baru ke dalam tabel, karena Anda harus mengetahui tipe data yang akan diterima setiap kolom dan apakah kolom dapat dikosongkan atau tidak. Ya, itu penting ya dalam sebuah teknik coding gitu ya. Kita harus mengetahui nama kolomnya apa, kemudian tipe datanya apa gitu ya. Sehingga nanti kita bisa memasukkan data dengan benar. Oke. Kemudian operator rangkaian. Ya, rangkaian berarti menghubungkan atau menautkan rangkaian menjadi satu. Simbol rangkaian adalah dua bilah vertikal yang kadang dirujuk sebagai pipa. Ya. Atau rangkaian ini kita bisa dalam bahasa Inggrisnya adalah concat. Nilai operatornya atau nilai
penyebutannya adalah pipa, seperti ini ya, operator pipa, digabungkan untuk membuat kolom output tunggal. Sintaknya adalah string 1, pipa, string 2, pipa, string n. Jadi Anda bisa menggabungkan beberapa string menjadi satu kesatuan. Ketika nilai yang dirangkai, nilai yang dihasilkan adalah string karakter. Ya. Nah, contohnya ini ya. Select departemen ID, pipa atau concat departemen name from departemen. Ya, departemen ID nanti akan muncul di sebelah kirinya, lalu di sebelah kanannya adalah departemen name-nya. Ya. Nah, ini kita eksekusi hasilnya seperti ini ya, departemen ID, kemudian di sebelah kanannya ada departemen name. Ya, gabung jadi satu seperti ini. Kemudian kalau yang sebelumnya kolomnya disesuaikan dengan pernyataan di klausa select, ya panjang seperti ini bisa kita aliaskan tadi, misalnya as departemen info seperti ini, ya, atau info departemen, nah, itu nanti akan muncul di sini, atau nanti nama karyawan juga akan muncul di sebelah kanan. Kemudian nilai literal adalah nilai data tetap seperti karakter, nomor, atau tanggal. Berikut ini adalah contoh nilai literal, yaitu string dolar, kemudian angka 1000, atau tanggal 1 Januari 2009, pakai tanda petik tunggal. Menggunakan rangkaian dan nilai literal, Anda dapat membuat output yang tampak seperti kalimat atau pernyataan. Nilai literal dapat disertakan dalam daftar select dengan operator rangkaian atau concat yang tadi ya. Karakter dan tanggal harus disertakan dalam serangkaian tanda kutip tunggal. Jadi kalau string atau literal, string literal maksud saya adalah Anda pakai tanda petik tunggal. Setiap baris yang dihasilkan dari query yang dengan nilai literal akan memiliki string karakter yang sama di dalamnya. Nah, contohnya seperti ini. Anda ingin menggabungkan antara last name, ya, last name, kemudian Anda berikan kata-kata atau kalimat has a monthly salary of. Ya. Kemudian Anda gabungkan dengan kolom salary dan Anda rangkaikan juga dengan dolar, ya, dialiaskan pay atau bayar seperti itu. Maka hasil yang dimunculkan dalam sebuah aplikasi adalah seperti ini. Baris yang pertama, King has a monthly salary of $24,000 dan seterusnya di sini ya. Ini kan kayak seperti kalimat, tapi Anda memberikan sebuah pernyataan SQL di bawahnya itu. Anda merangkaikan kolom dan merangkaikan sebuah string literal dengan cara pakai tanda pipa di masing-masing, baik itu antar kolom ataupun antar string literal ya. Nah, hasilnya adalah seperti itu. Kemudian perlu diingat bahwa karakter spasi mengikuti tanda kutip pembuka dan penutup tanda kutip akhir. Apa yang terjadi jika Anda menghapus spasi? Nah, contohnya ini ya. Ini Anda hapus, ya dia akan gandeng. Ya. Kalau Anda nggak pakai spasi, maka dia tidak akan ada jarak seperti ini. Karena ada jarak, mengapa? Karena ada spasi antar string literalnya ya, di dalam kalimatnya ya maksudnya ya. Nah, seperti itu. Oke. Berikutnya menggunakan bisting untuk menghilangkan baris duplikat. Ya. Ini contohnya adalah query untuk menampilkan satu kolom, tapi datanya akan berulang. Ya memang datanya departemen ID 90, 110, dan 80 itu memang keluar beberapa kali. Tapi tentu saja dengan kolom-kolom sebelah kanannya itu beda ya isi datanya. Nah, misalnya Anda ingin hanya memunculkan unique ID-nya ya, unique ID-nya atau sebuah data yang
Kalau misalnya dia kembar dimunculkan satu kali, maka Anda bisa menggunakan klausa distinct. Ya, Anda bisa menggunakan klausa distinct untuk mengeliminasi baris yang duplikat. Nah, ini baris yang duplikat, kemudian cara menghilangkannya adalah dengan menggunakan distinct di depannya kolom. Select distinct Departemen ID from employee. Maka di sini baris duplikatnya akan dimunculkan sekali saja. Ya, bukan dihilangkan total, tapi dia akan dimunculkan sekali saja. Ya, termasuk juga nilai 0. Oke, Oracle Express tidak kita pelajari ya. Sehingga di bab ini Anda sudah mempelajari describe, operator rangkaian atau concat, nilai literal, kemudian distinct. Sehingga di materi ini Anda sudah menerapkan operator rangkaian atau concat untuk menautkan kolom ke kolom yang lain, ekspresi aritmatika, atau nilai konstanta untuk membuat ekspresi karakter, menggunakan alias kolom untuk mengganti nama kolom dalam hasil query, memasukkan nilai literal dari karakter tipe, angka, atau tanggal ke dalam pernyataan select, menentukan dan menggunakan distinct untuk menghapus baris duplikat, mengedit, menjalankan, dan menyimpan pernyataan SQL di Oracle Application Express, tapi tidak kita bahas yang terakhir. Oke, itu materi yang saya berikan.